lagi di podcast Aku Mendengarmu. Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya banyak banget dialami ya, quarter life crisis atau QLC. Kita bakal coba bedah ini bareng-bareng. Dasarnya dari ekstrak tulisan Krisis Parubaya, memahami dan melewati fase transisi yang cukup menarik ya pembahasannya. Jadi QLC itu intinya fase emosional gitu ya, di usia 20-an, awal 30-an lah. Seringnya tuh rasanya bingung, cemas, ragu sama arah hidup, karir, hubungan juga. Kompleks deh. Nah, tujuan kita ngobrolin ini ya biar kita sama-sama paham gitu. Kenapa sih ini bisa kejadian? Gejalanya apa aja? Dan yang paling penting, kalau Anda lagi ngerasain, gimana cara hadapinya? Yuk kita gali lebih dalam, kita mulai dari akarnya dulu kali ya, penyebabnya. Di tulisan itu disebutin tekanan sosial sama ekspektasi lingkungan tuh, wah kuat banget ya. Dari keluarga, teman, kayak ada standar gitu ya, umur segini harus udah begini-begitu. Ditambah lagi kebiasaan kita nih, banding-bandingin diri sama orang lain. Apalagi di medsos, lihat postingan teman udah sukses A, B, C, kita kok gini-gini aja, rasanya kayak ya lari di tempat. Betul sekali. Dan tulisan itu menekankan banget soal social comparison ini, perbandingan sosial. Gimana itu bisa jadi pemicu kuat rasa tertinggal, rasa insecure. Menariknya, penulis juga nyinggung soal bedanya bandingin ke atas sama ke bawah. Kalau ke atas ya seringnya bikin minder, kalau ke bawah mungkin lega sesaat tapi ya nggak menyelesaikan masalah juga sih. Dan ini sering banget diperparah sama momen transisi besar. Kayak baru lulus, dapat kerjaan pertama, atau masuk hubungan serius. Kadang kan realita nggak sesuai sama bayangan kita dulu ya. Nah, benturan ekspektasi sama realita ini, kesadaran baru ini, itu bisa jadi pemicu krisisnya. Nah iya, dan jadi makin rumit lagi kan sekarang, kayak yang disinggung di sumber itu juga. Pilihan karir, gaya hidup, rasanya tuh banyak banget. Sampai bingung milihnya. Bukannya bagus ya banyak pilihan, tapi kok di tulisan itu malah disebut bisa bikin paralysis by analysis, itu gimana maksudnya? Ya, paralysis by analysis itu kondisi di mana saking banyaknya pilihan yang kelihatannya bagus, atau mungkin Anda jadi, gimana ya, malah jadi bingung sendiri gitu. Terlalu banyak mikir plus minusnya, analisis terus-terusan, ujung-ujungnya malah nggak berani mutusin apa-apa. Jadi kayak lumpuh gitu. Karena kebanyakan mikir pilihan. Ini nambah beban lagi di atas kebingungan yang udah ada. Oke, paham. Jadi kombinasi tekanan dari luar sama kebingungan di dalam diri ini ya, yang akhirnya muncul jadi gejala-gejala QLC. Kalau dari tulisan itu apa aja sih gejala yang paling umum disebutin? Sumber yang ada pegang itu mengidentifikasi beberapa gejala kunci ya. Yang pertama jelas rasa tersesat. Kayak hilang arah gitu, bingung tujuan hidup sebenarnya apa. Kedua, cemas berlebihan soal masa depan. Khawatir soal finansial, kerjaan nanti gimana, jodoh juga, macam-macam. Ketiga, sering banget ngeraguin diri sendiri. Kemampuan diri diragukan, keputusan masa lalu disesali. Kayak, coba dulu aku ambil jurusan X ya, gitu-gitu. Terus yang keempat, rasa nggak puas sama kerjaan atau karir sekarang. Rasanya kok bukan ini ya? Kelima, ada kesulitan di hubungan personal, bisa sama pasangan, teman, atau malah sama keluarga. Dan yang terakhir, ini juga sering, rasa terisolasi. Ngerasa sendirian aja gitu ngadepin ini semua. Padahal mungkin banyak yang sama. Waduh, dengerin daftarnya aja udah kerasa berat ya. Terus, kalau kita ngalamin gejala-gejala ini, apa artinya kita gagal atau ada yang salah sama kita? Gimana sebaiknya kita mandang ini menurut penulisnya? Nah, ini poin penting banget yang digarisbawahi di tulisan itu. QLC itu sama sekali bukan tanda kegagalan personal ya. Justru ini dianggap fase transisi yang bisa dibilang wajar banget. Bagian alami dari proses jadi dewasa di zaman sekarang. Langkah pertama buat menghadapinya, kata sumber ini, adalah penerimaan diri, self-acceptance. Ini bukan berarti pasrah ya, tapi lebih ke mengakui dulu. Terima kalau perasaan bingung, cemas, ragu itu nyata. Itu valid dan normal dialami banyak orang di usia segitu. Menerima dulu ya, oke. Kayaknya sih penting, tapi mungkin prakteknya nggak gampang ya. Nah, kalau udah bisa nerima nih, terus apa? Apa benar kuncinya itu berhenti banding-bandingin, terus fokus ke diri sendiri, kayak yang sering disaranin? Tepat sekali. Tulisan itu menekankan banget pentingnya geser fokus. Dari ngeliatin rumput tetangga terus, mending fokus ngerawat taman sendiri. Fokus ke perjalanan pribadi Anda.
Nilai-nilai apa sih yang penting buat Anda? Apa yang sebenarnya Anda mau? Bukan apa yang katanya atau seharusnya Anda mau. Penulisnya malah ngasih saran latihan konkret. Coba deh tulis 3 nilai paling penting buat Anda. Terus lihat, pilihan hidup sekarang udah sejalan belum sama nilai itu? Ingat, tiap orang kan punya timeline-nya sendiri-sendiri, nggak bisa disamain. Fase ini justru bisa jadi momen emas loh buat eksplorasi diri, coba hal baru, ikut kursus singkat kayak jadi relawan, biar lebih kenal diri. Dan satu lagi, jangan remehkan support system. Punya orang yang bisa diajak ngobrol, dipercaya, itu ngebantu banget. Tulisan itu bahkan nyaranin buat sadar, bangun atau perkuat lingkaran dukungan ini. Terus gimana soal rencana masa depan? Kadang mikirin target 5-10 tahun ke depan gitu malah bikin tambah pusing, ngerasa berat banget. Nah, sumber ini punya saran bagus soal itu. Daripada kejebak mikirin rencana super besar jangka panjang yang bikin overwhelmed, ya, mending dipecah aja. Bikin tujuan-tujuan kecil yang lebih realistis, yang bisa dicapai jangka pendek atau menengah. Misalnya, target 3 bulan bisa skill baru, atau selesain satu proyek kecil. Ini bisa ngasih rasa pencapaian, jadi lebih termotivasi gitu. Nah, ini juga nyambung ke pertanyaan penting lain di tulisan itu. Kapan sih kita perlu cari bantuan profesional? Saran umumnya sih, kalau rasa cemas, bingung, atau sedihnya ini udah ganggu banget aktivitas sehari-hari, kerja jadi susah, hubungan keganggu, kesehatan juga, jangan ragu deh buat konsultasi ke psikolog atau konselor. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan nih ya, QLC ini sebenarnya bukan sesuatu yang perlu ditakutin banget ya. Kalau kita lihat dari perspektif tulisan ini malah bisa jadi kesempatan penting buat refleksi diri, evaluasi lagi arah hidup kita. Bisa buat bangun fondasi masa depan yang lebih pas sama diri kita, lebih kokoh gitu ya. Benar sekali. Dengan pemahaman yang tepat, ya seperti yang coba dijabarkan di sumber tadi, dan strategi yang pas buat menghadapinya, fase ini sangat mungkin kok dilewati. Bahkan seringkali malah jadi titik balik. Titik balik menuju hidup yang kita rasa lebih berarti buat kita secara pribadi. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Coba pikirkan, gimana ya pengalaman dan semua pelajaran yang didapat pas ngelewatin quarter life crisis ini, dengan segala naik turunnya, justru bisa jadi semacam bekal. Bekal atau kekuatan yang nggak terduga buat menghadapi transisi-transisi lain di hidup Anda nanti. Yang pasti bakal ada lagi kan? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.